Selama hidup di dunia, kita akan terus berhadapan dengan pencobaan-pencobaan kehidupan, saudara. Bahkan mungkin saat ini, saudara sedang menghadapi berbagai pencobaan di dalam kehidupan saudara. Saat kita menghadapi pencobaan, saudara, seringkali kita berpikir bahwa pencobaan yang kita alami begitu berat dan kita tidak sanggup menghadapinya. Padahal firman Allah berkata bahwa pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan biasa. Bagaimana cara kita menghadapi pencobaan-pencobaan yang kita alami supaya pencobaan itu menjadi pencobaan biasa sesuai dengan yang dikatakan firman Allah? Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPJ, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel renungan harian yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis, dan gampang dipahami. Channel renungan ini dibuat untuk menolong saudara konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari. Konsistenlah di layar saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini. Konsistenlah merenungkan firman Tuhan, maka saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, video ini adalah video pertama di mana topik yang akan kita renungkan dalam video ini dan dua video selanjutnya adalah topik tentang menghadapi segala pencobaan hidup dengan cara yang benar. Saudara, firman Allah menegaskan bahwa segala pencobaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita itu bisa menjadi pencobaan biasa dan kita sanggup menanggungnya. Tetapi tentu saja jika kita hadapi dengan cara yang benar. Bagaimana cara kita menghadapi segala pencobaan kita dengan cara yang benar? Sebelum kita akan melanjutkan renungan ini, saudara, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria.
besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau mulia. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Tuhan, saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah, yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, video ini adalah video pertama, di mana topik yang akan kita renungkan dalam video pertama ini dan 2 video selanjutnya adalah topik tentang menghadapi segala pencobaan kehidupan kita dengan cara yang benar. Di mana teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini adalah dari 1 Korintus, pasal yang ke-10, saudara. Di mana di ayat 13 saya akan baca kepada saudara, firman Allah menegaskan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicoba, Ia akan memberikan berikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya, saudara. Jadi di ayat ini dijelaskan tentang pencobaan-pencobaan yang dialami umat Tuhan, bahwa pencobaan itu bisa menjadi pencobaan yang biasa. Dan disebutkan bagian terakhir dikatakan sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan-pencobaan itu hal yang akan selalu kita hadapi dalam kehidupan kita. Dan tentu saja setiap kita rindu pencobaan itu menjadi pencobaan biasa, pencobaan ringan, dan sanggup kita hadapi, sanggup kita tanggung dalam kehidupan kita. Nah, kita akan lihat di dalam konteks ini, saudara, di mana pencobaan-pencobaan yang dimaksudkan di sini sebelum itu ditegaskan di ayat-ayat sebelumnya di pasal yang ke-10 ini. Sudah dijelaskan tentang pencobaan-pencobaan yang dialami oleh orang Israel dalam perjalanan mereka dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Di mana kalau saudara lihat di judul perikopnya di pasal 10 ini dikatakan Israel sebagai suatu peringatan. Jadi peringatan tentang pencobaan-pencobaan yang dihadapi oleh umat Tuhan, termasuk yang saya dan saudara hadapi hari ini. Tuhan jadikan Israel menjadi contoh dan peringatan bagi kita. Di mana di ayat 6 misalnya dikatakan di sana, semuanya ini terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk menjadi peringatan bagi kita. Lalu kemudian ayat 11 dikatakan, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi apa yang dialami oleh bangsa Israel dalam perjalanan mereka dari Mesir ke tanah Kanaan, itu dijadikan oleh Tuhan menjadi contoh bagi kita yang hidup saat ini, umat-umat Tuhan yang hidup saat ini, yang hidup di zaman akhir ini, kata firman Tuhan. Di mana dalam perjalanan itu mereka juga mengalami berbagai pencobaan. Dan dalam pencobaan-pencobaan yang mereka alami itu menjadi contoh bagi kita hari ini, supaya kita tidak mengalami dan jatuh seperti yang mereka alami. Malah sebaliknya, tadi firman Allah berkata ayat 13 adalah bahwa pencobaan itu bisa menjadi pencobaan biasa bagi kita dan kita sanggup menanggungnya. Nah, itu yang saya ingin kita belajar, saudara. Pencobaan apa yang dialami oleh orang Israel, supaya kita tahu pencobaan-pencobaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, dan bagaimana cara kita menghadapinya, supaya pencobaan-pencobaan itu menjadi pencobaan biasa dalam kita menghadapinya dalam kehidupan kita. Kita lihat sama-sama, mulai ayat 6 itu kembali, saudara. Semuanya ini telah terjadi
sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jadi ada beberapa pencobaan yang dihadapi oleh orang Israel yang didaftarkan di sini, yang perlu kita belajar supaya kita menjadi waspada dan supaya kita juga tahu bagaimana cara menghadapinya. Jadi pencobaan yang dihadapi oleh orang Israel pada waktu itu di mana mereka menginginkan sesuatu yang lebih. Daripada waktu itu yang menjadi pencobaan pertama adalah pencobaan dalam hal keinginan mereka, di mana mereka menginginkan makanan yang lebih dari apa yang ada pada mereka pada waktu itu. Sehingga mereka menginginkan daging. Apa yang disebutkan di sini, ini ada di Bilangan pasal yang ke-11, di mana mereka merindukan makanan daging, dan pada saat diberi itu, mereka dikuasai oleh keinginan dan kerakusan. Sehingga Tuhan akhirnya menghukum mereka. Lalu kemudian kalau ayat 7 kita juga bisa melihat, supaya kita jangan menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, ini ada di Keluaran pasal 32, di mana mereka akhirnya menjadi penyembah berhala. Ini terjadi ketika Musa naik ke Gunung Sinai. Dan lama Musa ada di sana, dan mereka berkata bahwa Musa tidak jelas lagi keadaannya. Mari kita buat anak patung lembu emas. Dan akhirnya mereka menyembah berhala. Dan kemudian berikutnya dikatakan juga ayat 8 dikatakan di sana, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Ini pencobaan masalah hawa nafsu, saudara. Di mana pada waktu itu mereka sampai di satu tempat namanya Sitim, itu ada di Bilangan pasal 25, dan mereka akhirnya berzinah dengan perempuan-perempuan Moab di sana, dan bukan hanya berzinah, bahkan akhirnya mereka menyembah berhala di sana, dan itu yang membuat Tuhan murka. Jadi ini pencobaan dalam bidang hawa nafsu mereka. Dan kemudian juga di ayat yang ke-9 dikatakan, janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipagut ular, dan jangan bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka binasa oleh malaikat-malaikat maut. Ini ada di Bilangan 21 di mana mereka bersungut-sungut dengan apa yang mereka makan waktu itu, padahal sudah diberikan manna bagi mereka. Mereka sebut itu sebagai makanan yang hambar. Artinya itu dalam bidang kebutuhan mereka, keinginan mereka, dalam kebutuhan jasmani mereka, saudara. Jadi kalau kita lihat di sini, pencobaan-pencobaan yang mereka alami itu adalah pencobaan dalam kebutuhan mereka, pencobaan dalam keinginan mereka, pencobaan dalam hawa nafsu mereka, pencobaan saat situasi tidak jelas. Artinya pencobaan-pencobaan yang mereka alami dalam perjalanan kehidupan mereka. Dan hari ini pun mungkin kita juga selalu akan berhadapan dengan pencobaan-pencobaan itu. Situasi kehidupan yang tidak jelas, sama seperti mereka waktu ada di Gunung Sinai. Dan Musa ada di puncak Sinai, dan mereka tidak mengerti, tidak tahu jelas bagaimana keadaan Musa di sana. Dan dalam situasi ketidakjelasan itu, akhirnya mereka berpikir untuk membuat berhala untuk mereka sembah. Saat membutuhkan kebutuhan jasmani mereka, mereka juga bersungut-sungut karena mereka merasa bahwa apa yang ada pada waktu itu, yaitu manna, itu tidak ada rasanya. Itu hambar, padahal Tuhan sudah mengirimkan manna dari sorga. Bahkan burung puyuh juga diberikan kepada mereka. Dan akhirnya ketika diberi burung puyuh itu, akhirnya mereka ditimpa oleh kerakusan. Jadi itu hal-hal yang selalu mereka hadapi dalam perjalanan kehidupan mereka. Keinginan, hawa nafsu, ketidakjelasan, situasi yang tidak jelas. Itu yang mereka hadapi, dan itu yang membuat mereka jatuh. Dalam kehidupan kita hari ini, saudara, kita akan selalu berhadapan dengan kebutuhan jasmani, berhadapan dengan situasi yang tidak jelas, berhadapan dengan hal-hal yang bisa memancing keinginan-keinginan hawa nafsu kita, dan berhadapan dengan keinginan-keinginan yang lebih dari apa yang sudah ada sekarang.
dalam semuanya itu bisa menjadi pencobaan yang menjatuhkan kita. Tetapi dalam menghadapi semuanya itu, firman Allah berkata, setelah firman Tuhan menjelaskan pencobaan-pencobaan ini, maka ayat 13 Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Pencobaan kita itu juga artinya apapun yang kita hadapi hari ini, itu juga bisa menjadi pencobaan biasa. Dan kita dapat menanggungnya. Tidak seperti orang Israel, akhirnya murka Tuhan yang terjadi atas mereka, dan mereka dihukum oleh Tuhan. Mereka dibinasakan oleh Tuhan atas pencobaan-pencobaan yang mereka alami, dan mereka tidak lulus dari pencobaan itu. Nah, hari ini apa yang perlu kita sadari? Bagaimana cara kita menghadapinya? Segala pencobaan yang kita alami dalam kehidupan kita, supaya pencobaan itu menjadi pencobaan biasa, dan kita mampu menghadapinya. Kita lihat sama-sama sekali lagi, saudara, di ayat 13 itu. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan lihat saudara, apa yang membuat pencobaan-pencobaan yang kita alami itu menjadi pencobaan biasa? Dikatakan, sebab Allah setia. Dan kemudian lompat ke kalimat paling terakhir, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi segala pencobaan yang kita alami dalam kehidupan kita, apakah itu kebutuhan, apakah itu situasi, apakah itu godaan dari luar, apapun yang kita hadapi, itu bisa menjadi pencobaan biasa, dan kita sanggup menanggungnya kalau kita menyadari bahwa Allah setia dalam semua kondisi dan keadaan itu. Saudara, seringkali itu yang tidak disadari oleh orang Israel. Saat mereka memiliki kebutuhan, mereka marah-marah, mereka bersungut-sungut. Karena mereka tidak menyadari bahwa Allah setia dalam situasi kebutuhan mereka itu. Dan itu yang membuat akhirnya Tuhan marah dan murka kepada mereka. Saat situasi tidak jelas. Contohnya waktu itu Musa sedang ada di Gunung Sinai dan Musa lama sekali di sana. Dan akhirnya dalam situasi tidak jelas itu, mereka bingung dan akhirnya buat tindakan sendiri. Dan akhirnya mereka buat anak lembu emas sebagai pengganti Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak sadar bahwa Tuhan juga setia dalam kondisi itu. Dan kemudian dalam hal pencobaan yang mereka alami, di mana waktu itu mereka berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Mereka berbuat dosa. Dan akhirnya mereka malah jadi penyembah berhala. Kenapa, saudara? Karena mereka juga tidak sadar bahwa dalam adanya godaan dari perempuan Moab dan godaan untuk menyembah berhala waktu itu, Tuhan juga hadir di sana, setia di sana. Kalau mereka sadar akan hal itu, mereka tidak akan melakukannya. Dan kemudian, saudara, saat mereka sudah makan manna sekian lama, dan mereka bersungut-sungut, mereka berkata bahwa manna itu makanan yang hambar. Mereka artinya sebenarnya mereka menginginkan makanan yang lain. Mereka menginginkan daging. Tapi ketika mereka makan manna dengan waktu begitu lama, mereka bersungut-sungut. Sebenarnya mereka tinggal minta kepada Tuhan. Minta kepada Musa untuk disampaikan kepada Tuhan bahwa mereka menginginkan daging. Kalau mereka menyadari bahwa Tuhan setia dalam apa yang mereka perlukan dan butuhkan. Artinya, saudara, masalah mereka pada waktu itu, kenapa mereka jatuh dan jatuh dan jatuh dalam semua pencobaan yang mereka alami, karena mereka tidak menyadari bahwa Tuhan itu setia dalam segala pencobaan, kondisi, keadaan, dan godaan yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya firman Allah berkata, bagi saya dan saudara hari ini, bangsa Israel sudah menjadi contoh bagi kita, saudara. Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, yang sama juga seperti yang mereka alami, baik kondisi, kebutuhan, keadaan, dan sebagainya, itu bisa menjadi pencobaan biasa, kata firman Tuhan, dan kamu sanggup menghadapinya. Sebab yang pertama, Allah setia dalam pencobaan yang kamu alami. Pencobaan apa yang sedang saudara alami hari ini? Kondisi apa? Keadaan apa? Kebutuhan apa yang saudara alami hari ini? Dengan adanya itu semua, kondisi, kebutuhan, itu semua bisa menjadi pencobaan-pencobaan yang bisa menjatuhkan saudara. Tetapi dengar saudara, itu semua bisa menjadi pencobaan biasa
Jika saudara memahami dan menyadari bahwa Tuhan setia, dan saudara hadapi semua dalam kesadaran bahwa Tuhan setia dalam semua kondisi itu, dan yakin dan percayalah saudara, bahwa kalau orang Israel, sekalipun mereka bersungut-sungut, Tuhan sediakan waktu itu, tapi pada akhirnya mereka ditimpa murka. Hari ini, dalam semua kondisi, keadaan, kebutuhan yang kita alami, kalau kita hadapi semuanya dengan satu kesadaran bahwa Tuhan setia, dan kita andalkan kesetiaan Tuhan dalam menghadapi semua itu, Tuhan akan menyediakan dan mencukupkan semua saudara. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia dalam semua kondisi yang kita alami. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami kondisi kebutuhan. Saudara memiliki kebutuhan yang sangat mendesak saat ini. Dalam kondisi itu jangan jatuh saudara. Karena dalam kondisi itu firman Allah menegaskan, pencobaan itu bisa menjadi pencobaan biasa, dan saudara sanggup menghadapinya kalau saudara sadari bahwa Allah setia dan Tuhan akan campur tangan dalam kebutuhan kita. Kalau saat ini saudara sedang menghadapi satu situasi yang bagi saudara tidak jelas, dengar saudara bahwa Allah kita setia. Mari kita hadapi segala pencobaan itu dengan satu kesadaran bahwa Tuhan kita setia, dan dalam kesetiaannya Dia akan bertindak. Kalau kita sadari bahwa Tuhan setia dan kita hadapi dalam kesadaran bahwa Tuhan setia, kita akan mampu menghadapinya. Itu menjadi pencobaan yang ringan untuk kita hadapi, dan percayalah bahwa Allah akan bertindak dalam pencobaan-pencobaan yang kita alami. Jadi yang pertama saudara, yang perlu kita sadari bahwa ada berbagai pencobaan yang mungkin kita hadapi dalam kehidupan kita. Seperti orang-orang Israel. Mereka menghadapi pencobaan dalam kebutuhan mereka. Mereka menghadapi pencobaan dalam kondisi yang tidak jelas. Mereka menghadapi pencobaan ketika mereka memiliki keinginan yang lebih dari apa yang mereka sudah alami selama ini. Bahkan mereka menghadapi pencobaan ketika ada godaan-godaan dari luar. Dalam semuanya itu mereka jatuh saudara. Kenapa? Karena mereka tidak menyadari bahwa dalam semua kondisi itu Tuhan setia bagi mereka. Tapi kepada kita hari ini firman Allah menegaskan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu bisa menjadi pencobaan biasa kalau kamu menyadari bahwa Tuhan setia dalam segala pencobaan yang kamu alami, dan kamu akan sanggup menghadapinya, kata firman Tuhan. Itu sebabnya apapun pencobaan, kondisi, keadaan, kebutuhan yang saudara alami hari ini, sadari Allah setia dalam semua kondisi itu. Dengan saudara menghadapi dengan satu kesadaran bahwa Allah setia, pencobaan yang saudara hadapi itu akan menjadi pencobaan ringan, dan saudara sanggup menghadapinya, dan Tuhan akan bertindak dalam kehidupan saudara. Mari kita hadapi segala pencobaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita saudara, dengan satu kesadaran bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang setia dalam segala situasi dan keadaan pencobaan yang kita alami dalam kehidupan kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu saat ini yang telah kami dengar. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Ketika kami menyadari bahwa dalam semua pencobaan itu Allah setia. Dengan kesadaran bahwa Engkau setia dalam segala pencobaan yang kami alami, maka pencobaan itu akan menjadi pencobaan biasa dan sanggup kami tanggung dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesetiaan-Mu dalam segala pencobaan yang kami alami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan pendidik jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.